pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Ketut sebagai narasumber pada hari ini, Bapak Ibu pejabat struktural, Bapak Ibu peserta seminar tentang HIV/AIDS. Alhamdulillah 1 Desember ya kita memperingati Hari AIDS sedunia. Temanya tahun ini adalah equalize, yaitu penyetaraan. Penyetaraan di sini adalah penyetaraan dalam pemeriksaan fasilitas, kemudian pengobatan ya tentang HIV/AIDS. Kalau di breakdown di rumah sakit kita ini adalah ini. Tes diri Anda mencapai pemerataan untuk mengakhiri HIV/AIDS. Di mana program HIV/AIDS ini tahun 2030 ya kita pinginnya ada 3 zero. Ya, pertama adalah zero infeksi. Tidak ada infeksi baru HIV. Kemudian tadi zero kematian, zero death. Tidak ada lagi yang meninggal karena HIV/AIDS. Nah, hari ini kita nanti Dr. Ketut akan membahas tuntas ya tentang penyakit HIV/AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana mengatasinya. Ya, kita punya klinik Azelia. Ya, ini adalah klinik PDP, klinik untuk pengobatan HIV/AIDS. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya mengikuti acara pada hari ini, Hari AIDS Sedunia ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengobatannya untuk mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Semoga Bapak Ibu tetap mendapatkan pelayanan yang baik karena moto kami adalah kepuasan Anda prioritas kami. Kebetulan pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Desember. Jadi di tanggal 1 Desember ini kita sama-sama memperingati yang namanya Hari AIDS Sedunia. Jadi yang namanya Hari AIDS Sedunia, kita memperingati betapa berbahayanya yang namanya AIDS itu dan betapa perlu dirangkulnya para penderita HIV/AIDS itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri akan mengkampanyekan, melakukan penyuluhan terkait dengan Hari AIDS Sedunia ini, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Ketut Sujana, spesialis penyakit dalam. Jadi nanti ada pemaparan materi ya dokter ya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi, penjelasan mengenai HIV itu sendiri, AIDS itu sendiri, dan bagaimana kita seharusnya akan disampaikan oleh Dr. Ketut Sujana, spesialis penyakit dalam. Yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri beserta jajarannya, dan Bapak-bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat pagi saya ucapkan. Baiklah, semoga kita semua dalam keadaan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 1 Desember 2022 PBB mencanangkan Hari AIDS Sedunia. Kali ini dengan tema adalah kesetaraan, kesamaan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami berbaju merah, banyak pita merah. Itu artinya melambangkan darah. Pita merah, baju merah melambangkan darah, tapi juga bisa melambangkan kemarahan. Kemarahan karena HIV itu jahat. Tetapi penderita HIV harus kita bantu, harus kita rangkul, harus kita supaya dia berhasil berjuang dalam hidupnya untuk menghadapi AIDS. Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah berani melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian untuk mencapai persamaan untuk mengakhiri HIV. Itulah tema Hari AIDS Sedunia kali ini. Baik.
Bapak Ibu sekalian, HIV bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita berani, kita akan sehat dan kita harus peduli untuk mengendalikan penyakit ini. Bapak Ibu sekalian bisa ikut serta dalam proses untuk mengendalikan dan mengakhiri HIV/AIDS sesuai dengan cita-cita kita semua. Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar HIV/AIDS itu tidak sama. HIV dan AIDS itu tidak sama. HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian, seorang yang terinfeksi HIV masih dalam keadaan sehat, segar bugar, tapi dalam jangka waktu 5-10 tahun mungkin akan timbul penyakitnya. Jadi human immunodeficiency virus. Jadi nama virusnya itu HIV. Sedangkan penyakitnya namanya AIDS. AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit. Kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya fungsi kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh virus HIV. Mudah-mudahan mengerti ya Ibu sekalian ya. Kadang-kadang disebutkannya itu sama, HIV/AIDS itu, padahal itu berbeda. HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu gejala penyakitnya. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, infeksi HIV itu bukan akhir segalanya. Itu ada obatnya. Asalkan kita rajin berobat, teratur berobat, bisa menekan infeksi virus HIV itu sehingga timbulnya gejala penyakit atau timbulnya AIDS bisa diperlambat. Nah, kalau kita misalnya lihat pada saat seorang tertular penyakit itu kalau diperiksa itu hasilnya bisa negatif Bapak sekalian. Nah, itu menunggu waktu antara 3-6 bulan. Jadi kalau misalnya kita curiga ketularan HIV, kita harus periksa 3 bulan pertama, kemudian yang kedua 6 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya kita curiga ketularan penyakit, kita harus periksa 3 bulan kemudian. Setelah 3 bulan misalnya negatif, kita harus ulang lagi 6 bulan kemudian. Nah, itu namanya periode jendela. Periode di mana kemungkinan kita ketularan penyakit, tetapi kalau dites hasilnya masih negatif. Kemudian setelah 3-10 tahun tubuh kita terinfeksi HIV itu tanpa gejala, masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah 5-10 tahun baru kemungkinan akan muncul gejala-gejala AIDS. Jadi demikian Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa HIV ini jahat? Dia sudah menghinggapi banyak sekali orang Indonesia. Nah, dari data kesehatan hingga akhir Juni 2022 sudah hampir 1,5 juta kasus HIV. Dan masih banyak juga kasus-kasus baru, antara lain kasus baru di Indonesia pada tahun 2021 itu tercatat 36.902 kasus. Dan ini terus meningkat Bapak sekalian. Oleh karena itu kita harus mengkampanyekan terus untuk penanggulangan infeksi HIV ini. Nah, celakanya infeksi HIV ini banyak mengenai atau menghinggapi
usia produktif antara 25 sampai 49 tahun. Jadi umur produktif mengenai umur yang sedang sehat-sehatnya, sedang produktifnya. Jadi antara 25 sampai 49 tahun. Baik. Nah, gejala-gejala AIDS ini antara lain sekalian, misalnya ada karyawan stomatitis namanya, sering stomatitis Anda sembuh-sembuh ya. Kemudian ada lidahnya namanya jamuran, kemudian penurunan berat badan terus-menerus menurun. Kemudian ada kayak banyak kena kayak istilahnya ya, herpes zoster istilahnya, atau kayak, sering kayak ya. Jadi sering juga ada diare yang nggak sembuh-sembuh, kemudian selain penurunan berat badan, kemudian jadi menyelang karena tadi itu jamuran gitu ya. Kemudian ada juga tanda-tanda seperti kayak tadi, itu tanda yang bisa dilihat. Kemudian ada kemerahan, kemudian ada besaran. Nah, jamuran di lidah itu bisa dilihat kalau ibu kaca itu dilihat takut ya. Nah, untuk memastikan ya, kalau misalnya ada karyawan itu belum tentu HIV, harus dipastikan. Caranya gimana ya? Periksakan darahnya, tes HIV namanya. Ya, harus dites untuk memastikan apakah terinfeksi HIV atau tidak ya. Nah, yang paling penting ini Bapak sekalian, bagaimana dia cara menularkannya? Bagaimana dia cara menularkan penyakit ini? Jadi HIV ini menular lewat darah, air mani, cairan vagina, kemudian air susu ibu. Jadi kalau orang sudah terinfeksi HIV, nggak boleh menyusui ya, karena dia bisa menularkan ke anaknya nantinya. Nah, siapa saja yang berisiko tinggi untuk ketularan? Tidak semua ya, tidak semua orang. Jadi yang sering itu adalah kalau hubungan seksual tanpa kondom untuk yang sudah positif ya. Kalau orang positif HIV, kalau berhubungan seks harus pakai kondom supaya dia tidak menular. Kemudian penggunaan jarum yang berulang-ulang atau tidak steril ya. Penggunaan jarum yang berulang-ulang misalnya pada penderita pemakai narkoba suntik misalnya ya. Dia memakai jarum suntik bersama-sama dengan temannya. Nah, itu bisa menularkan HIV. Kemudian berhubungan seks dengan multi partner. Ada selingkuh, banyak selingkuhannya gitu ya. Kemudian mempunyai riwayat penyakit kelamin seperti misalnya pernah sifilis, gonore gitu misalnya. Nah, itu risiko untuk kena HIV. Kemudian ada perlukaan di kulit seperti misalnya tato. Kemudian tindih ini kalau memakai alat yang tidak steril ya. Atau pisau cukur juga bisa ya. Kalau siletnya itu sudah sering dipakai, tidak steril ya, tidak sekali pakai. Kemudian sirkumsisi juga bisa kalau misalnya alat-alat yang dipakainya itu tidak disposable, namanya tidak steril ya. Nah, bagaimana mencegah penularan HIV ini yang paling penting yang harus kita ketahui untuk mencegah penularannya. Nah, salah satunya namanya abstinensia. Ya. Jangan berhubungan seks sebelum nikah. Kemudian ada be faithful. Jadi jangan berganti-ganti pasangan.
iyalah. Ya. Kemudian pakai kondom kalau terpaksa berhubungan nikah ya. Misalnya kalau pasangannya sudah positif HIV ya, kalau berhubungan seks ya harus pakai kondom ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba suntik. Nah ini kalau pakai suntikan yang dilakukan bersama-sama, nah itu sangat berisiko untuk ketularan. Nah, Bapak Ibu sekalian, cairan tubuh yang tidak menularkan HIV ini air liur, feses atau kotoran, urin, kencing, air mata, keringat, itu tidak menularkan. Jadi jangan takut misalnya bersentuhan dengan keringat pasien HIV misalnya, ya. Nah kotorannya misalnya itu tidak menularkan. Ya. Kemudian HIV juga tidak menularkan melalui gigitan nyamuk seperti demam berdarah, ya. Tidak menularkan melalui gigitan nyamuk. Kemudian bersalaman, saling bersentuhan, berpelukan itu tidak menular. Kemudian menggunakan peralatan makanan di rumah bersama misalnya, tinggal serumah menggunakan toilet bersama, nah itu tidak menular. Kita tidak akan terkena HIV hanya karena kita berdiri berdampingan dengan pasien HIV. Ini penting sekali Ibu sekalian supaya kita tidak mendiskriminasi pasien HIV. Kita harus rangkul pasien HIV. Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Direktur tadi, tujuan dari penanggulangan HIV menurut Permenkes, ini menurut Menteri Kesehatan, adalah tidak adanya diskriminasi lagi. Jadi pasien HIV itu sama dengan pasien-pasien yang lain. Kemudian menghentikan infeksi, zero infeksi. Nah itu tujuannya. Kemudian tidak ada kematian yang berkaitan dengan AIDS ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya pasien HIV itu minum obat teratur dan virusnya bisa ditekan, pasien itu tidak jatuh ke AIDS gitu. Jadi tidak muncul gejala keluhan AIDS-nya itu tidak muncul. Jadi dia tetap hidup panjang. Jadi diharapkan oleh Menteri Kesehatan itu tidak ada pasien yang meninggal karena AIDS gitu. Baik. Nah ini adalah, jadi jangan lupa Ibu sekalian, pasien HIV itu sudah ada obatnya, otomatis ada jalan untuk memperbaiki, untuk tetap sehat menghadapi kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, payungnya adalah ART, antiretroviral, dan antiretroviral itu gratis. Yang penting jangan takut, jangan malu untuk datang ke klinik Azalea. Jadi kita stop AIDS, kita harus peduli terhadap AIDS. Karena HIV itu jahat, kita harus berantas. Baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya sampaikan sedikit tentang HIV AIDS. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri ini mempunyai klinik khusus melayani pasien HIV AIDS. Namanya Klinik Azalea, klinik khusus. Jadi klinik ini pendaftarannya itu setiap hari Ibu sekalian ya. Nah, apa yang bisa didapatkan di klinik Azalea ini? Ada informasi tentang HIV, kemudian tentang tes HIV, kemudian tentang obat-obatannya. Jadi lengkap pelayanannya Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya ada yang berisiko atau ingin konsultasi tentang HIV/AIDS, silahkan datang ke klinik Azalea Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri.
Jadi ini pendaftarannya dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 11. Jumat jam 7 sampai jam 10. Layanan kliniknya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1 siang. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian.